Teman-teman LEJ, kali ini saya ingin memberikan panduan terkait dengan penugasan dari editor, section editor, sampai ke reviewer. Kali ini saya sengaja membuat section editor biar editor tidak berebutan untuk menugaskan, biar editor tidak menugaskan editor. Makanya kali ini ada fungsi namanya manajemen untuk otoritas section editor atau editor bagian. Kali ini saya coba untuk login ke akunnya Kak Hamdan. Klik login seperti biasa, masuk ke punya Ahmad Hamdan. Habis itu login, ini hanya artikel contoh saja. Di situ ada keterangan belum diproses. Kita klik, tugaskan seorang editor untuk mengaktifkan keputusan editorial. Jadi ini hanya file demo yang saya buat pakai tutorial, maka harus menugaskan ke section editor, jangan ke editor. Ini editor jurnal, kita ke editor bagian, kita cari. Maka muncul beberapa teman-teman yang menjadi section editor. Kali ini sebagai contoh, saya menggunakan Nurul Hayati. Kita klik saja Nurul Hayati, klik. Ini ada keterangan, kita biarkan default saja, gunakan pesan penugasan editorial. Seperti ini, kita bagian editor bagian, sebagai contoh Nurul Hayati, ini biarkan default seperti biasa aja, penugasan editorial, kemudian klik OK. Ketika klik OK, seharusnya di akun Nurul Hayati akan mendapat notifikasi, atau di email Nurul Hayati seharusnya mendapat notifikasi. Berikut adalah untuk contoh email notifikasi untuk penugasan editorial. Nur Hayati mendapat email seperti ini. Selanjutnya dari editor yang menugaskan ke editor bagian, tugas editor bagian adalah memilih dan memastikan artikel yang dikirim oleh penulis itu terreview. Kali ini saya coba masuk sebagai Nurul Hayati. Oke, mungkin tampilan agak berbeda karena ini menggunakan fasilitas login as. Anggap saja di waktu dan tempat dan orang yang sama, maka Nurul Hayati akan menerima tampilan seperti ini. Apa yang harus dilakukan seorang section editor atau editor bagian yang sudah ditugaskan? Dia menunjuk reviewer. Yang pertama tentunya membuka naskah. Ketika naskah dibuka, maka bisa dilihat sesuai nggak dengan skop fokus kita. Penulisannya seperti apa? Apakah kita akan menerbitkan atau kita akan kembalikan? Harapannya sebelum masuk ke tahap review, kita bisa memanfaatkan namanya pre-review. Maka di UJS 3 itu disiapkan namanya diskusi. Kita bisa tambahkan diskusi di sini sebelum kita serahkan kepada reviewer. Pastikan tulisan itu sudah memenuhi apa yang kita wajibkan. Salah satunya adalah template yang hampir mendekati sempurna, agar nanti editor bagian, editor jurnal dalam mengelolanya lebih enak, tidak banyak mengubah atau mengedit yang sudah ada. Tapi sebelum kita serahkan ke review, kita pastikan dulu kita bisa memanfaatkan fasilitas diskusi. Hal ini juga dapat memastikan bahwa seorang penulis bisa dihubungi lewat email, bahwa seorang penulis mempunyai keinginan yang serius agar artikel jurnalnya itu bisa diterbitkan, bukan hanya sekedar dia kirim lalu pergi tanpa kabar. Maka yang dapat kita lakukan adalah kita email aja ke penulisnya, sesuaikan dengan template. Ya, ini contoh saja ya. Kita bisa unggah filenya. Ini hanya untuk penulis. Seperti itu, kita bisa unggah filenya. Namun, ketika ingin menerbitkan langsung kepada reviewer, tentunya kita harus mengedit data-data penulis agar menjadi plain review. Seperti ini kita hapus. Kebetulan kita bisa save as, kita simpan, kita ingat-ingat filenya di mana,
Di sini kasih nama, kita save. Sehabis itu, maka selanjutnya kita kirim ke ulasan. Untuk tahap 1, ulasannya yang mana? Kita upload yang tadi, yang sudah kita hapus data-datanya, bukan revisi yang sudah ada. Komponen artikel ini file utama naskah, kita unggah, kita temukan file yang tadi. File sudah ketemu, kirim ke review, kita bisa klik, kita bisa open. Proses upload, ada presentasi progresnya, tanda-tanda selesai, ada centang biru pada bagian presentasi. Ketika ada centang hijau pada bagian presentasi, maka tandanya klik lanjutkan sudah aktif. Centang hijau sudah tampak, klik lanjutkan sudah aktif, kita klik lagi. Kalau ingin diberi nama biar nggak bingung ya kasih nama, namun jika tidak langsung lanjutkan saja, klik selesai. Kita hilangkan file aslinya dari tanda centang, kita hanya akan mengirimkan file yang tadi kita upload dengan memberi atau tetap tanda centangnya ada, kemudian kirim ke ulasan. Ini adalah ronde 1 untuk ulasan. Proses berikutnya agar dapat direview tentu menambahkan nama seorang reviewer. Klik tambahkan. Di sini ada keterangan nama, instansi, dan bidang review. Untuk memilih reviewer, tentunya kita juga memperhatikan bidang review. Siapa yang kira-kira berdasar judul, minat, dan menguasai bidang review tersebut. Ini hanya contoh saja, saya akan memilih salah satu yang ada untuk nanti dijadikan contoh. Selanjutnya, pada contoh kali ini saya memilih Gaharani. Dapat ditandai dia di bulatan berwarna biru. Selanjutnya pilih peninjau. Ini adalah email yang nanti akan terkirim ke Gaharani, bisa dibiarkan atau bisa diedit. Namun untuk efisiensi kita langsung klik saja. Ini adalah tanggal penting, batas waktu menanggapi, dan jatuh tempo. Kita pilih tertutup ganda, kita pilih file yang direview. Sudah sesuai, yaitu file utama naskah kirim ke reviewer. Ganda kita pilih borang review. Ini otomatis karena hanya saya membuat satu, kita tambah ke peninjau. Sudah, Gaharani ditugaskan untuk menelaah naskah ini. Maka langkah selanjutnya tentu saja kita akan menunggu feedback dari Gaharani. Itu dapat terlihat juga di email Gaharani. Gaharani akan menerima email dengan deskripsi seperti ini. Saya rasa itu kita mendapat artikel dari penulis, diterima oleh editor, diteruskan kepada editor bagian, diteruskan kepada reviewer. Setelah nanti proses review selesai, akan kembali ke editor bagian. Editor bagian tugas selanjutnya adalah meneruskan kepada penulis agar penulis itu menyelesaikan tugasnya dengan harapan sesuai dengan masukan-masukan reviewer. Habis dari penulis mengedit dan menyesuaikan sesuai dengan petunjuk reviewer, dikembalikan ke editor bagian lagi. Seperti itu. Terima kasih.